Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cahyo Dwi Andita, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah telah kurikulum dan berdirinya kami di sini dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil makalah yang berjudul Proses Pembelajaran berdasarkan standar proses K13 dan kurikulum Merdeka, Kurma. Saya Selvi dengan NPM 20422027 dan Noti Alvina dengan NPM 2042202237. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Noti. Kurikulum 2013. 1. Struktur terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada kompetensi inti, kedua kompetensi dasar, ketiga muatan pembelajaran, keempat mata pelajaran, kelima beban pelajaran. 2. Kerangka dasar. Menurut Mulyasa 2013 dilandasi secara filosofi, yuridis, dan konseptual yang akan diuraikan sebagai berikut. Filosofi. Filosofi Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat. B. Yuridis. 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2010-2014 sektor pendidikan tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum. 2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk dasar saing dan karakter bangsa. C. Konseptual. Pertama, relevansi pendidikan. Yang kedua, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter. 3. Pembelajaran aktif. 4. Penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. D. Penilaian berbasis tes dan non-tes atau portfolio. Menilai proses atau output dengan menggunakan authentic assessment atau mengukur tingkat berpikir dari rendah hingga tinggi dan proses kerjasama siswa atau subjek didik. Penilaian rapot memuat penilaian kuantitatif tentang pengetahuan dan deskripsi kualitatif tentang sikap dan keterampilan kecukupan. 4. Landasan. Ada beberapa landasan pengembangan kurikulum terbaru. A. Landasan filosofi, B. Landasan yuridis, C. Landasan konseptual, D. Landasan teoritis, dan landasan empiris. 3. Hakikat. Hakikat perubahan kurikulum 2013 Kemendikbud 2013 halaman 119. A. Kompetensi lulusan dapat terkonstruksi secara holistik, didukung oleh semua materi dan mata pelajaran, terintegrasi secara vertikal maupun horizontal. B. Materi dikembangkan dengan berbasis kompetensi sehingga memenuhi aspek kesesuaian dan kecukupan, mampu mengakomodasi konteks lokal, nasional, dan internasional. C. Proses berorientasi pada karakteristik kompetensi yang berwujud sikap, keterampilan, dan pengetahuan, menggunakan pendekatan saintifik karakteristik, mengutamakan discovery e-learning dan project basic learning. 5. Prinsip. Kurikulum 2013 hendaknya dilaksanakan di lapangan dengan memenuhi prinsip-prinsip di bawah ini. 2013 Kemendikbud 2013. Ada beberapa prinsip di antaranya. A. Kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satuan pendidikan. B. Kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. C. Kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan budaya, teknologi, dan seni. D. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. E. Kurikulum didasarkan kepada kepentingan nasional dan kepentingan daerah. F. Penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. B. Kurikulum merdeka. 1. Kurikulum mengetahui bahwa setiap guru memiliki kebutuhan berbeda, tetapi keseragaman mengalahkan keberagaman. Sebagai prinsip dasar birokrasi, guru ingin setiap murid terinspirasi, tetapi guru tidak diberi kepercayaan untuk berinovasi. Nadia Makarim dalam Kemendikbud Go.id 2019. 2. R. Suyanto Kusumaryono dalam Kemendikbud Go.id 2019 menilai bahwa konsep Merdeka Belajar dicetuskan oleh Nadia Makarim dapat ditarik beberapa poin. Konsep Merdeka Belajar merupakan jawaban atas masalah yang dihadapi oleh guru dalam praktik pendidikan. 3. Kesimpulan dari konsep
Merdeka Belajar merupakan tawaran dalam merekonstruksi sistem pendidikan nasional, penataan ulang sistem pendidikan dalam rangka menyongsong perubahan dan kemajuan bangsa yang dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman. C. Perbedaan dari kurikulum 2013 dan Merdeka Kurikulum 2013. Yang pertama ada kerangka dasar. Rancangan landasan utama kurikulum 2013 adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Kompetensi yang dituju, kompetensi dasar KD yang berupa lingkup dan urutan yang dikelompokkan pada tempat kompetensi. Inti KI yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Struktur kurikulum, jam pelajaran JP diatur per minggu. Satuan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester. Pembelajaran, pendekatan pembelajaran menggunakan satu pendekatan yaitu pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran. Penilaian, penilaian formatif dan sumatif oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar. Perangkat ajar yang disediakan pemerintah, buku, teks, dan buku non-teks. Perangkat kurikulum, pedoman implementasi kurikulum, panduan penilaian dan panduan pembelajaran setiap jenjang. Kurikulum Merdeka, kerangka dasar. Rancangan landasan utama kurikulum Merdeka adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Kompetensi yang dituju, capaian pembelajaran yang disusun per fase capaian pembelajaran dinyatakan dalam program yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. Struktur kurikulum dibagi menjadi dua yaitu yang pertama pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Perangkat ajar yang disediakan pemerintah, buku teks dan buku non-teks. Contoh-contoh modul ajar, alur tujuan pembelajaran. Contoh proyek penguatan profil belajar Pancasila. Contoh kurikulum operasional satuan pendidikan. Perangkat kurikulum, panduan pembelajaran dan asesmen, panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, panduan pelaksanaan pendidikan inklusif, panduan penyusunan program pembelajaran individual, modul layanan bimbingan konseling. Pembelajaran, menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik, paduan antara pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Penilaian, penguatan pada asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik. Itulah penyampaian dari kelompok kami. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.